Shalom Bapak Ibu, kita mengucap syukur ya karena anugerah Tuhan telah memberikan kita kesehatan sehingga kita semua bisa berkumpul di gereja ini dengan keadaan yang sehat semuanya ya. Dan ya kita juga sebelum kita menaikkan pujian, saya mau ajak Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Kita bangkit berdiri untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian boleh bangkit berdiri. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu Tuhan, atas pengampunan yang Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini di gereja-Mu yang kudus. Kiranya segala puji-pujian kami layak di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan yang sertai setiap kami dari awal ibadah sampai akhir nanti. Dan berdoa juga untuk teman-teman yang belum bisa hadir, kiranya Kau tibakan semuanya sampai ke gereja dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa, kami ingin memulai ibadah ini Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Haleluya. 我们也赞美主，哈利路亚。Bapak Ibu boleh bangkit berdiri, kita sama-sama nyanyi. 这一天是蒙福的一天，我们一起来到主的圣殿。主耶稣的爱要充满我们，充满你我他的圣殿。这一天是蒙福的一天，我们一起来到主的圣殿，赞美主耶稣救赎的恩典，荣耀主你直到永远。哈利路亚，赞美主，荣耀归主。哈利路亚，赞美主，荣耀归主。阿门。Mari kita puji Dia, haleluya. 这一天是蒙福的一天，我们一起来到主的圣殿。主耶稣的爱要充满我们，充满你我他的圣殿。这一天是蒙福的一天，我们一起来到主的圣殿，赞美主耶稣救赎的恩典，荣耀主你直到永远。哈利路亚，哈利路亚，赞美主，荣耀归主。哈利路亚，哈利路亚，赞美主，荣耀归主。哈利路亚，哈利路亚，赞美主，荣耀归主。哈利路亚，哈利路亚，赞美主。弟兄姐妹们，我们来宣告使徒信经。使徒信经，我信上帝，全能的父，是创造天地的主。我信我主耶稣基督，是上帝的独生子，因圣灵感应，唯同真女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，钉在十字架上，受死，埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活。升天，坐在圣父的右边，将来必在降临审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公之教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati, dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Sekalian sebelum kita masuk ke dalam penyampaian firman, aku pengen ajak sama-sama kita siapkan hati di hadapan Tuhan yang terbaik sebelum menerima firman Tuhan yang kudus. Yuk kita sama-sama fokus di hadapan Tuhan. Kita sembah Dia. Amin. 天中的白鹭是无间界什么？山顶的百合花，春天前蔷薇，总是全能的上帝，每日赏赐真福气，神的赏罚呀，皆是献出爱疼的根基。耶和华祝福满满，真小海边杜沙，恩典慈爱直到万直达。我要举手敬拜他，主欢喜的歌声，赞美称颂他名永无尽。白鹭是无间界什么？山顶的百合花，穹殿前蔷薇，总是全能的上帝，每日赏赐真福气，神的赏罚呀，皆是献出爱疼的根基。耶和华祝福满满，真像海边杜沙，恩典慈爱直到万事达。我要亲手敬拜他，主欢喜的歌声，赞美称颂他名永无尽。Cepat kami undang untuk bangkit berdiri. 耶和华祝福满满，真像海边杜沙，恩典慈爱直到万事达。我要亲手敬拜他，主欢喜的歌声，赞美称颂他名永无尽。赞美称颂他名永无尽。赞美称颂他名永无尽。我要感谢你，耶稣。哈利路亚。Satu dua. Kami bersyukur buat kemurahan Tuhan, buat penyertaan Tuhan selama ini. Dan kami percaya bahwa Engkau ada gembala yang baik, takkan kekurangan kami. Kau membawa setiap kami kepada air yang tenang, rumput yang hijau, ke jalan yang benar. Karena Engkau adalah gembala agung kami, Tuhan Yesus. Biarlah setiap jemaat-Mu, setiap kami boleh mengalami perkara-perkara yang benar dan baik dari Tuhan. Tuhan, biarlah tahun 2022 ada tahun kemenangan buat setiap kami.
menang terhadap pergumulan apapun, menang terhadap kekhawatiran apapun, menang terhadap persoalan apapun. Karena kami tahu bahwa Yesus telah menang di kayu salib, mengalahkan apa yang paling ditakuti manusia itu kematian. Lewat kebangkitan-Mu kami beroleh hidup kekal dan kami beroleh tempat bersama Bapa di surga. Selama kami hidup di dunia ini, pakailah hidup kami Tuhan. Kami mau dipimpin oleh Roh Kudus lebih jauh lagi. Supaya kami boleh menjadi umat pemenang, umat tebusan Allah, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani untuk memberitakan perbuatan Allah yang ajaib sudah ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Katakan amin, amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Cawaan? Ya. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian, termasuk di rumah juga. Sudah lama saya tidak bersama saudara, hampir 2 tahun lebih. Dan saya melihat semangat saudara untuk memuji Tuhan, semangat saudara untuk terus setia kepada Tuhan. Dan semangat itulah yang menjadi contoh teladan iman Bapak Ibu kepada anak-anakmu, cucu-cucumu. Amin. Karena setiap orang ingin melihat sebuah contoh, sebuah teladan. Warisan terbesar yang bisa diberikan seorang ayah seperti saya adalah warisan iman. Warisan teladan hidup mengiring Yesus apapun yang terjadi. Nah, hari ini topik saya adalah Bapak yang setia. Saudara percaya Bapak kita surgawi ada Bapak yang setia? Kapan dia setianya? Dulu sudah setia. Sekarang dan selama-lamanya dia tetap akan setia. Nah, saudara sekalian, kesetiaan Tuhan itu terbukti dari perjalanan kisah Alkitab. Di dalam kisah Alkitab, kalau saudara perhatikan di dalam kerajaan Yehuda, ya, ada sebuah kisah di mana 2 raja-raja 24 dan 18, mari kita lihat, ya, 2 raja-raja 24 ayat 18 bisa ditayangkan buat saudara. Saya ketinggalan remote saya di bawah kali, oke. Nah, saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa ada seorang raja yang namanya Zedekia. Zedekia usia 21 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah apa? Nama ibunya ialah siapa? Nah, Hamutal binti Yeremia. Ya, jangan sampai nama ibunya Hamutal binti Kosasi. Nama saya Sumarno Kosasi. Dari mana? Libnah, ya. Bukan Hamutal binti Sekau. Ya, nama saya Kau Tecang, ya. Ternyata Alkitab mencatat ada seorang raja, ada nama ibunya. Dari Libnah. Tapi yang tidak menarik adalah ayat 19. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Yoyakin raja sebelumnya. Apakah saudara melihat sebuah kebetulan kalau Alkitab mencatat nama seorang ibu? Tidak kebetulan. Seorang ibu punya pengaruh yang luar biasa. Amin para ibu-ibu. Amin ibu-ibu. Wow, saudara punya pengaruh yang luar biasa. Pengaruh ibu biasanya bayi pasti luar biasa, ya. Anak kecil pasti luar biasa. Tapi seringkali waktu remaja, waktu dia mulai dewasa, SMA, kuliah, jangan kurangi pengaruh seorang ibu. Bagaimana seorang ibu mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, itu akan turun kepada anaknya. Contohnya adalah ibunya Timotius dan neneknya Timotius. Namanya siapa? Neneknya Louis, ibunya namanya Eunike. Tapi sebaliknya ayat yang berkata bahwa ternyata Zedekia 21 tahun dia jadi raja memerintah di Yerusalem. Nama ibunya tercatat tapi perilaku anaknya tidak baik. Mengapa dia melakukan yang jahat di mata Tuhan?
Dia menyembah berhala. Baal. Saudara, di dalam kerajaan Yehuda, dia Raja Yehuda, selalu ada raja yang bagus membawa bangsanya kepada penyembahan kepada Allah yang benar, Yahweh atau Yehovah. Contohnya Raja Yosia di dalam kerajaan Yehuda ini. Tetapi karena ada raja-raja berikut menyembah berhala, apa yang terjadi? Di tahun 586 sebelum Masehi. Tahun berapa? 586 sebelum apa? Masehi, sebelum Kristus lahir, terjadilah sebuah kehancuran. Bangsa Babel, tentara Babel menyerang kerajaan Yehuda. Bukan hanya Yerusalem hancur, ya temboknya hancur, tetapi bait Allah dibakar. Banyak orang ditawan setelah diketung 18 bulan lamanya oleh tentara Babel. Saudara, saya ingin katakan kepada saudara, ketika dalam keluarga kita ada berhala di situ, ketika keluarga kita menyembah berhala, terjadilah kehancuran. Sekarang berhalanya bukan patung, berhalanya handphone, saudara. Saya seringkali lihat satu keluarga, suami, istri, anak-anak duduk di meja makan di restoran. Semuanya langsung lirik ke handphone masing-masing. Dulu sebelum ada handphone masih ngobrol. Betul saudara? Betul saudara? Ya kan? Sekarang lihat fenomena ini. Di mana-mana suami istri berdua ada di ranjang. Yang satu update status Instagram, yang satu baca berita. Bilang kiri kanan, saya kenal siapa orangnya. Ya, yaitu saya sendiri. Saudara, berhala modern itu beda-beda sekarang. Ada yang berhalanya anjing, saudara. Ya, tiap pagi dia gembalakan anjing. Suruh dia gembalakan manusia, dia nggak mau. Ya toh? Kalau buat anjing dia berani bayar. Ya, dia berani kasih makan yang mahal, bisa sebulan bisa habis 200.000, 400.000, enggak ada masalah. Tetapi disuruh bantu satu anak miskin yang enggak bisa sekolah, dia bilang aku berdoa dulu. Ya, tunggu Tuhan gerakan. Ya kan? Buat anjing dia salonin, saudara. Masuk salon. Dia sendiri enggak salon-salon, saudara. Saudara, itulah berhala modern. Saudara lihat, apakah dalam hidup sudah ada berhala modern? Saya juga punya. Saya suka tanaman aglonema, saudara. Tahu aglonema? Merah, ya toh? Ya. Apa itu berhala? Sesuatu yang kita taruh lebih tinggi daripada Tuhan. Sesuatu yang kita beri waktu terbesar kita. Suatu hari saya bangun pagi, saya lihat aglonema saya mulai tumbuh belum? Daunnya merah, ya toh? Lihatin tiap pagi, lihatin. Ya, siram sedikit air, sore siram sedikit air, lama-lama itu bisa jadi berhala buat saya. Betul saudara? Pelayanan sekalipun bisa jadi berhala. Kita kira kita yang melayani musik bisa jadi berhala. Kalau kita nggak hati-hati, ya kan, lebih punya waktu latihan musik daripada baca Alkitab. Lebih banyak waktu untuk menyembah Tuhan, main musik, aransemen lagu daripada menyembah Tuhan pribadi. Betul? Segala sesuatu bisa jadi berhala. Inilah peringatan kepada umat Tuhan hari ini. Kalau Anda punya berhala, buang hari ini. Supaya tidak terjadi kehancuran dalam keluarga kita. Saudara harus tahu bahwa para pria senang uang, suka uang. Siapa di sini suka uang? Nggak suka uang, kasih saya uang kalau nggak suka. Tetapi Alkitab berkata kita tidak boleh cinta uang. Sesuatu yang sudah cintai, saudara, sudah bisa jadikan dia berhala. Termasuk karirmu, bisnismu. Karena bisnis kita tidak mau lagi kebaktian, buka toko pada hari Minggu lagi ramai, saudara. Ya, Komsel itu enggaklah capek, habis kerja, pengen istirahat. Semuanya bisa jadi berhala. Berhala salah satu tandanya adalah merusak hubunganmu dan Tuhan. Amin saudara, sekali lagi saya katakan. Berhala selalu merusak hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tidak lagi
baca Alkitab, tidak ada lagi waktu berdoa, tidak ada lagi ada mezbah keluarga, semuanya sibuk. Semuanya gak ada waktu, tidak ada waktu lagi kumpul sama-sama, itu jadi berhala. Kehancuran kerajaan Yehuda ketika raja, orang yang memimpin menyembah berhala. Kehancuran sebuah keluarga ketika para ayah, para ibu-ibu punya berhala baru. Ada yang berhalanya adalah film Korea, saudara. Ada di sini, di Gading Serpong banyak. Di tempat saya maksudnya. Saudara, ketika kerajaan Yehuda hancur, Bait Allah hancur, tembok Yerusalem hancur, muncullah sebuah kitab namanya kitab Ratapan. Saudara, jarang ya kita baca kitab Ratapan ya. Nah ini perjanjian lama. Saya menjelaskan tentang kitab Ratapan ini. Ditulis oleh seorang Nabi Yeremia. Yeremia sudah memperingatkan raja-raja pada zaman dia hidup bahwa akan terjadi kehancuran kalau mereka nggak bertobat. Dan ketika Yerusalem terbakar, Bait Allah terbakar, muncullah sebuah pesan dari Tuhan. Ditulis oleh Nabi Yeremia, dimulai dari Ratapan 1 ayat 1. Ratapan 1 ayat 1, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ah, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu apa? Ramai, laksana seorang jandala ia. Sekarang maksudnya. Yang dahulu apa? Agung di antara bangsa-bangsa. Yang dahulu apa? Ratu di antara kota-kota. Sekarang apa? Menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis. Air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya. Mereka menjadi seterunya. Nabi Yeremia menggambarkan kota Yerusalem. Dia berkata betapa terpencilnya kota itu. Betapa kota ini terkenal jadi ratu, agung di antara bangsa-bangsa. Sekarang dia seperti janda. Dia menangis malam hari. Penduduknya sudah meninggalkan dia. Kehancuran begitu hebat. Sejarah mencatat untuk mengalahkan kota ini. Mereka dikepung sampai tidak ada makanan. Sampai mayat sekalipun dimasak untuk didapatkan dagingnya, saudara. Disitulah imam-imam mereka mempertahankan Bait Allah, mempertahankan tembok-tembok, akhirnya mereka nggak kuat juga. Dan Yeremia menggambarkan begitu sedihnya, baik perasaannya sendiri. Dia sebagai seorang nabi, dia yang sudah menubuatkan, dia melihat sendiri apa yang terjadi karena orang tidak setia kepada Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, kalau manusia tidak setia kepada Tuhan, apakah Tuhan juga tidak setia kepada manusia? Jawabannya apa? Tidak. Allah bukan manusia. Sudah bersyukur Allah bukan manusia? Sekalipun manusia tidak setia dengan pasangannya. Sekalipun seorang anak mungkin tidak setia kepada orang tuanya. Seorang suami tidak setia dengan istrinya. Dengar baik-baik. Bagian kita haruslah bertobat. Bagian Tuhan, dia tetap setia mengejar kita. Mengasihi kita, membuat kita tahu ini salah. Roh Kudus diberikan untuk menginsafkan kita tentang dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saya orang yang baik sebelum kenal Tuhan. Saya orang yang jujur sebelum kenal Tuhan. Tapi ketika saya kenal Tuhan, saya mulai tahu di dalam hati saya banyak yang tidak baik. Saya bohong sama orang tua. Saya punya kenajisan dalam pikiran saya. Ketika saya berjumpa dengan Tuhan yang kudus, saya melihat sebenarnya saya tidak kudus. Saudara, demikian juga Yeremia. Yeremia ketika dia menggambarkan keadaan kota ini sungguh menyedihkan. Dia berkata begini, pasal 3 ayat 18. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku pada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaranku. Akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam apa? Diriku. Saudara,
Mungkin situasimu seperti ini. Kondisi keluargamu, kondisi anakmu, kondisi bisnismu membuat saudara berkata, jiwaku, ayat 20, jiwaku selalu teringat akan hal itu. Dan apa? Tertekan. Saya salah investasi, saya salah buka bisnis, saya seharusnya gak boleh hutang bank. Ketika pandemi datang, ternyata saya salah. Mungkin seorang ibu berkata, saya salah juga. Mungkin seorang anak berkata, saya salah, seharusnya saya nggak keluar negeri. Seharusnya saya nggak ambil jurusan. Dengar baik-baik. Kesalahan apapun bukan untuk disesali. Amin saudara. Kesalahan dalam hidup seseorang bukan untuk disesali. Tetapi jadikan kesalahan itu untuk sudah mengenal Allah yang setia. Allah yang setia tidak membiarkan sudah hidup dalam tertuduh. Setan selalu menuduh kita, iya memang kamu salah, kamu bikin dosa, kamu gak layak datang kepada Tuhan. Kamu memang ayah yang gagal, istri yang gagal. Dengar baik-baik. Tuhan Yesus datang untuk memulihkan orang yang salah sekalipun. Amin saudara. Orang yang berdosa sekalipun Tuhan datang bukan untuk menghakimi. Itulah kesetiaan Allah. Dan ketika Yeremia tertekan jiwanya, ayat 21 menarik. Dia berkata begitu. Tetapi hal-hal inilah yang apa? Kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Apa yang dia perhatikan? Yang dia perhatikan ayat berikutnya. Ayat yang sangat terkenal sekali ayat ini. Betul saudara? Betul? Ya, apakah terjemahan bahasa Mandarin saya benar di situ? Saya nggak bisa Mandarin, ya dikit-dikit saja. Itian-tian. Orang Hokkien bilang tampuk-tampuk. Ya saya copy paste. Ayat terkenal menjadi sebuah lagu. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Tak habis-habisnya apa? Nya rahmatnya selalu baru tiap pagi. Baru tiap pagi. Terus, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Lagu ini diambil dari ayat ini. Tak berkesudahan apa? Perhatikan, kasih setia. Di tengah situasi sulit, Yeremia melihat ada sebuah terang di tengah kegelapan. Di tengah kesusahan apapun, Tuhan selalu ingin memberi terang di tengah kegelapan. Amin saudara. Di tengah persoalanmu, Tuhan selalu ingin memberikan terang jalan keluar. Tapi pertanyaannya adalah terang itu muncul dari siapa? Ketika ada masalah di keluarga, apakah seorang pribadi, siapa? Apakah anak atau ibu atau ayah memberikan suara pengharapan? Ketika dalam situasi pandemi COVID, siapa yang memberikan suara terang itu? Suara pengharapan yang bunyinya tak berkesudahan apa? Kasih setia Tuhan. Kasih Tuhan tidak pernah berhenti. Apa itu kasih setia Tuhan? Bahasa Ibrani-nya adalah kesed. Kalau saudara baca tentang kasih setia Tuhan mengandung arti kebaikan Tuhan. Mengandung arti pengampunan Tuhan. Mengandung arti kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Allah itu baik. Amin saudara. Allah itu kasih. Kasih kita suka terpengaruh sama orang lain. Betul saudara? Hari ini kita sayang, besok-besok rasa kesel sama dia. Allah bukan manusia. Kasihnya tidak pernah berubah. Anugerahnya tidak pernah berubah. Yang berubah adalah manusia. Yeremia memberitakan sebuah pengharapan. Salah satu definisi buat saya, what is a leader? Apa itu pemimpin? A leader always gives hope in the midst of no hope. Seorang pemimpin selalu memberikan harapan di tengah-tengah situasi yang tidak punya harapan. Betul saudara? Alkitab mencatat dari 12 mengintai tanah perjanjian begitu indah, banyak anggurnya, ya toh, madunya dari 12. 10 orang tidak memberi harapan. Betul saudara? Mereka berkata raksasa-raksasa di tanah perjanjian itu lebih besar. Kita seperti belalang saja. Tapi ada 2 orang yang memberikan sebuah pengharapan.
Tidak, kita bisa mengalahkan raksasa ini karena Allah yang kita sembah lebih besar dari raksasa itu. Betul saudara? Hari ini keputusan ada di tangan saudara. Apakah saudara termasuk minoritas atau mayoritas? Di tengah dua orang beriman selalu ada 10 orang yang tidak beriman. Sekali lagi saya katakan, di tengah 12 pengintai, ada 2 pengintai yang beriman tapi 10 tidak ada. Dengar baik-baik, Allah selalu memakai minoritas. Allah memakai satu orang namanya Musa, satu orang saja. Allah memakai satu orang namanya apa? Yusuf. Allah selalu memilih satu orang namanya Nuh. Satu orang ini, satu orang di tengah keluarga saudara. Kalau dia punya iman, mungkin dia seorang nenek, mungkin itu seorang ayah, seorang anak. Sesuatu pasti terjadi. Sesuatu yang sifatnya pekerjaan Allah pasti terjadi. Amin. Mujizat Allah pasti terjadi. Jadi kita lihat 2 hal nih. Yang pertama, kasih setia Tuhan. Ya, tidak pernah berubah. Ini bicara Allah punya belas kasihan. Ini bicara tentang kemurahan, kebaikan Tuhan. Yang kedua, tak habis-habisnya rahmatnya. Rahmat bicara tentang sesuatu yang menguatkan saudara. Anugerah adalah salah satu bentuk rahmat Tuhan. Pemberian Allah. Amin saudara. Saya punya teman namanya Rahmat Manulang. Ya, seorang pendeta dari Gereja Kristen Kemah Daud. Ya, kalau saudara mau punya anak, kasih dia namanya Rahmat. Rahmat Setiawan, Rahmat Kosasi boleh juga ya. Mengingatkan kita bahwa kita ada karena rahmat Tuhan. Amin. 2 hal ini selalu baru. Kapan? Setiap minggu? Setiap pagi. New every morning. Maksudnya apa nih? Sudah bangun pagi atau tengah malam? Siang atau sore? Setiap kali sudah bangun, mau lakukan sesuatu, ingatlah Allah yang setia menyatakan bentuknya, kesetiaan Allah dinyatakan dalam bentuk kasih, setia dan apa? Rahmat, anugerah. Sudah alami itu. Kemarin saya baru alami. Ya. Hari Rabu, tukang-tukang saya lagi renovasi rumah. Ya, satu rumah yang lebih kecil. Direnovasi dari total, dari lantai 1, dibongkar semuanya. Dan saya tanya kontraktor, kapan mau mengecor apa? Lantai 1-nya, ya toh? Itu tanah udah beres, lantai 1-nya, ya toh, mau dicor. Tahu sudah cor 1 lantai penuh sekitar 100 meter persegi. Cor itu sekarang pakai mesin ya, pakai drum truck ya, molen katanya, bukan kue molen ya, ini molen ya, toh, semen. Dan tadinya Jumat atau Senin depan, akhirnya ada yang batal, Kamis. Nah Rabu hujan saudara. Rabu itu hujan, deres lagi. Wow, saya lihat handphone selalu ada apa? Ramalan cuaca, ya kan? Sudah pernah coba ramalan cuaca hari ini? Lihat di handphone aja, cek, ya toh. Ternyata besok juga hujan dari pagi, kemungkinan hujannya 70%. Wah, saya bilang sama Sunlan, ayo kita berdoa. Sama tukang saya bilang, ayo saya akan berdoa. Ini bukan orang percaya sudah, saya akan berdoa supaya besok tidak hujan. Secara ramalan cuaca besok hujan. Tapi Kamis ya, jadi ini 3 hari lalu. Pagi udah mulai mendung nih. Udah mulai mendung. Istri saya bilang, dalam nama Yesus semua mendung pergi ya. Ternyata pagi terik mendadak. Siang masih terik. Nah yang paling bahaya lagi ngecor siang hari hampir selesai turun hujan. Wah itu paling bahaya tuh. Ternyata tidak hujan saudara, terik sampai sore. Wah saya bilang, wah ada kasih setia Tuhan, ada kemurahan Tuhan. Saudara alami kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan. Alami rahmatnya dalam hidup kita. Ini hanya soal bangunan saja. Teman saya kemarin cerita ya, hari Sabtu saya ketemu dia. Ya Jumat malam lebih tepat. Dia bilang ketika dia pulang dari UK, Inggris saudara. Mendarat di sini
tes. Dia tes PCR. Apa? Negatif, saudara. Tapi tetap harus karantina 7 tahun. 7 tahun. 7 hari. 7 hari. Ya, akhirnya dia suami istri dan anak perempuannya masuk ya satu hotel. Di situ karantina 7 hari. Dia punya alat tes merek terkenal, ya dong? Ya. Dia bisa tes sendiri, dia tes. Oh, masih negatif. Hari kedua dia rasanya mulai batuk. Agak flu, dia tes positif, saudara. Wah, dia bilang kalau saya positif, nanti pada hari ke-6 tes untuk keluar hari ke-7, saya bisa diangkut ke Wisma Atlet tuh. Dia gak siap. Dia berdoa, Tuhan beri saya mujizat. Hari ketiga dia tes, positif. Hari keempat dia tes, positif. Dia berkata, Tuhan negatif lah. Hari kelima dia tes, positif. Hari ke-6 yang tes datang, PCR resmi. Dia berdoa, Tuhan lakukan sesuatu, saya gak siap masuk karantina. Dites, ditunggu hasilnya, negatif. Langsung dia bilang, haleluya, pulang ke rumah, dia tes, positif. Saudara mau bicara apa sekarang? Ya kan? Semuanya secara ilmu pengetahuan teruji. Ya kan? Semua merek dagang teruji, ada standarnya. Saudara, ini yang disebut Allah masih ada. Tuhan kita gak mati, Tuhan kita Yesus Kristus masih hidup. Amin saudara. Haleluya saudara. Yaitu hanya soal kesehatan. Bagaimana dengan perjalanan hidupmu? Bagaimana dengan perjalanan hidupmu? Yang saya ingin katakan adalah alami kasih setia dan rahmat-Nya. Alkitab berkata setiap pagi ada. Makanya kalau bangun pagi jangan langsung apa? Cari handphone. Cari Alkitab. Amin saudara. Oh, dulu namanya kitab suci. Ya, kitab itu disebut apa? Kitab suci. Sekarang ada handphone suci. Ya, ada Holy Bible, sekarang Holy Handphone saudara. Makanya gak salah ya. Istri penatua saudara namanya Ibu Suci. Kalau saudara mau punya cucu nanti kasih nama juga boleh. Suci Kosasi ya. Oke. Saudara, mengapa Allah setia? Itu kan pertanyaannya. Supaya kita jelas dulu, apakah Allah setia tanpa syarat? Ulangan 7 ayat 9. Baca, 1, 2, 3. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang apa? Memegang apa? Perjanjian dan kasih setianya terhadap siapa? Orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada apa? Beribu-ribu keturunan. Saudara, banyak orang mencari mujizat. Banyak orang mencari kesembuhan. Banyak orang mencari berkat. Tetapi dia tidak mengerti bahwa berkat Tuhan, mujizat Tuhan bekerja ada syaratnya. Memang anugerah Tuhan tidak bersyarat. Anugerah Tuhan tersedia buat setiap kita. Amin. Anugerah pengampunan, anugerah keselamatan. Tetapi ada bagian, dengar baik, ada bagian kita untuk menerima anugerahnya kalau kita mau percaya Yesus. Betul saudara? Banyak orang menolak Yesus, anugerah Tuhan sudah tersedia, keselamatan sudah tersedia, ya, kemurahan Tuhan sudah tersedia. Tapi dia menolak, dia tidak mengalami perjanjian yang Yesus janjikan, Alkitab janjikan. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan selamat, beroleh hidup kekal dan tidak binasa. Kalau hubungan saudara, hubungan saya dibangun atas dasar perjanjian, covenantal relationship. Artinya apa? Abraham punya hubungan dengan Tuhan, bukan hubungan biasa. Betul saudara? Betul? Ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Tapi satu titik, Abraham meragukan.
Karena dia lihat sebuah kenyataan. Dia sudah tua, istrinya sudah berhenti menstruasi. Dan dia berpikir yang akan mewarisi kekayaannya adalah Eliezer, pembantunya. Tapi kemudian Allah membawa dia lihat ke langit, lihat bintang dan disuruh hitung. Disitulah ketika dia lihat ke langit sesuatu berubah. Disitulah dia mempercayai janji Tuhan. Dan Allah memperhitungkan itu adalah sebuah kebenaran. Makanya engkau dan saya dibenarkan karena iman, bukan perbuatan saudara. Sudah jadi orang benar karena sudah percaya Yesus. Itu adalah anugerah Tuhan. Di sini kita lihat Allah setia terhadap saudara kalau saudara mengasihi dia. Amin saudara? Artinya semua belas kasihan Tuhan, semua rahmat Tuhan sudah tersedia buat saudara. Sudah tersedia. Tapi saudara harus mengerti bahwa ketika sudah memegang perintahnya, menjadi contoh kebenaran. Allah berjanji dia bukan hanya setia kepadamu, dia akan setia kepada beribu-ribu apa? Keturunan yang juga mengasihi dia. Makanya kerajaan Yesus sudah hancur ketika generasi Zedekia tidak setia pada Tuhan. Dia diserang musuh. Bukan Allah tidak setia, bukan. Dia membuka lobang, membuka dirinya untuk diserang oleh tentara Babel. Makanya Alkitab berkata, jangan kamu marah sampai sore hari. Kalau kamu marah sampai sore hari terus sampai matahari terbenam, hati-hati. Ayat berikutnya, engkau telah jangan memberi tempat pada iblis. Jadi sekali lagi, berapa banyak saudara yang mau memegang perjanjian juga sama Tuhan? Abraham memegang perjanjian Tuhan. Di satu situasi di mana dia no hope, salah satu bentuk perjanjiannya adalah dia disunat. Itu adalah bentuk perjanjian, sah dua pihak. Perjanjian kita dengan Tuhan sah lewat iman saudara, percaya Yesus. Sudah ada perjanjian. Pertanyaannya adalah ketika saudara punya hubungan dengan Tuhan, apakah itu ada sebuah hubungan perjanjian? Sudah tahu suami istri menikah di Abba Love selalu harus mengucapkan apa? Janji nikah. Mengapa harus diucapkan? Bukan hanya amin ketika dibacakan. Kamu mengasihi, kamu mau tunduk, kamu mau apa dan seterusnya. Bukan amin, tapi ucapkan. Karena pernikahan adalah sebuah covenant, perjanjian. Hubungan saudara, kalau saudara punya hubungan dengan Tuhan ada sebuah perjanjian, saudara nggak akan digoyangkan. Oleh Omikron kayak, Politron kayak, Dexakron apapun, nggak akan goyah. Karena sudah tahu, saudara sedang berjalan dalam sebuah perjanjian. Amin saudara? Ini ada kekuatanmu. Kekuatan suami istri ada di perjanjian nikah. Yang kedua adalah, Allah setia memegang perjanjian terhadap orang-orang yang taat kepada Tuhan. Yang kedua adalah, Allah yang setia akan menyatakan apa? Kebesarannya untuk setiap orang yang menguduskan dirinya. Ataupun bertobat ketika dia tahu salah. Yosua 3 ayat 5, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu. Terus, kuduskanlah dirimu sebab apa? Besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Banyak orang pengen perkara yang ajaib di antara kita. Tapi dia tidak mengerti perbuatan Allah yang ajaib berkaitan dengan sebuah perintah. Kuduskanlah dirimu. Apa sih artinya kuduskanlah dirimu? Apakah waktu itu bangsa Israel lakukan ritual apa? Alkitab tidak menjelaskannya. Memang ada praktek pengudusan lewat darah binatang. Contohnya Musa memercik darah kepada anak-anak Harun sebagai imam besar. Atau juga mereka dibersihkan lewat air. Ada juga praktek seperti itu. Tapi yang pasti adalah ketika Yosua berkata bahwa Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu, apa yang dia sedang katakan, kita akan menyeberang sungai Yordan yang lagi tinggi airnya, lagi musim hujan, dan Allah akan melakukan perkara yang ajaib, sungai Yordan terbelah dua. Mentornya, ya, pembina rohaninya yaitu Musa, pemimpin sebelumnya, itu dia lihat laut merah atau laut terbelah. Betul saudara? Allah yang meneguhkan kepemimpinan Yosua. Tapi Yosua tidak hanya berkata, dengar baik-baik, akan ada perkara yang ajaib.
besok. Ya, bersyukurlah atau apapun, percayalah. Tapi dia memakai sebuah kata, kuduskanlah dirimu. Saudara, tahun ini, di awal tahun kita banyak bicara soal pengudusan. Pengudusan bicara tentang kita harus membuang banyak berhala dalam hidup kita. Pengudusan berbicara kita jangan simpan dosa dalam hidup kita. Banyak orang gagal bisnis, banyak orang kena sakit, banyak orang bermasalah banyak karena ada sesuatu yang dia simpan. Ratapan 3:39, kalau kita lanjutkan tadi Ratapan 3 ayat 23 dikatakan apa? Tadi 22 tak berkesudahan kasih setia, itu ayat 22. Kalau saudara lihat ayat berikutnya dikatakan begini, mengapa orang hidup mengeluh? Ya toh, setelah Nabi Yeremia mensuarakan suara pengharapan, ya toh, Tuhan itu Bapa yang setia, besar setianya. Dia ulang lagi ayat 39. Dia ingatkan lagi bangsa Yehuda yang lagi dalam pembuangan. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang apa? Saudara sering mengeluh soal apa? Gaji kurang naik, ya toh? Susah, bisnis, ya kita keluh hal-hal yang di luar. Tidak pernah kita mengeluh tentang dosa yang sering kali masuk dalam hidup kita. Dan dia berkata, biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan apa? Memeriksa. Hidup siapa? Hidup siapa? Hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Saudara, Tuhan mau hari ini kita periksa diri kita. Kita selidiki hati kita, apakah tangan kita bersih, hati kita murni. Dan kita tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan bersumpah palsu. Mazmur 24 berkata, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang apa? Bersih tangannya. Orang yang murni hatinya. Dialah yang akan menerima berkat dan keadilan Tuhan. Sekali lagi kita lihat bahwa Allah punya pola dalam bekerja. Sesuai firman-Nya. Hari ini marilah kita menyelidiki dan memeriksa hati kita. Supaya besok ada perbuatan Allah yang ajaib. Amin saudara. Kuduskanlah diri kita. Berpalinglah kepada Tuhan. Kata berpaling kepada Tuhan, kalau bahasa perjanjian baru ada metanoia. Betul saudara? Berpaling, berubah pikir, mengambil keputusan untuk kembali kepada Tuhan. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita atau orang lain. Seringkali kita periksa hidup orang lain. Kelihatannya dia lagi ribut sama istrinya deh, mukanya muram hari ini nih. Ketika kelihatannya ini dia lagi apa nih? Nyimpen sesuatu yang gak benar nih. Kalau sudah suka selidiki orang lain, itu namanya kepo. Tahu kepo? Jangan kepo, ngurusin gereja orang lain, ngurusin pendeta orang lain, ngurusin diri sendiri. Amin saudara? Karena Tuhan berjanji, kuduskanlah dirimu. Sebab Tuhan akan apa? Melakukan perbuatan Allah ajaib. Oleh sebab itu, kita harus menyingkirkan semua berhala dalam hidup kita. Berhala adalah sesuatu atau orang yang ditaruh lebih tinggi daripada Tuhan. Tanpa sadar sudah memberi waktu, tanpa sadar saudara mengutamakan dia. Berhala modern bicara banyak. Salah satunya contoh adalah serakah. Kolose 3:5, Paulus berkata, serakah tidak pernah cukup. Itu sama dengan apa? Sama dengan apa? Penyembahan berhala. Penyembahan berhala melanggar perintah pertama. Jangan ada ilah lain. Dari 10 perintah Allah di dalam hukum Taurat, ya toh? Masih ingat 10 perintah Allah? Mengapa itu yang duluan ditaruh? Jangan ada Allah lain, ilah lain. Jangan menyembah kepada dia dalam bentuk apapun. Keserakahan ada sesuatu persoalan besar di tengah-tengah hidup orang percaya. Tidak pernah cukup. Tahu tidak pernah cukup? Ketika sudah tidak pernah cukup, sudah mengejar sesuatu. Ya toh? Rumah kecil nggak cukup, kejar rumah besar. Rumah besar sudah dapat, kejar rumah kedua. Ya toh? Rumah kedua sudah dapat, kejar tabungan.
saudara suatu hari sudah mati. Apa yang sudah kejar sudah nggak bisa bawa ke surga. Betul nggak? Betul saudara? Tapi periksa hati kita. Ya sebagian kita sudah berusia, saya juga sudah berusia. Ya kan? Yang kita harus kejar apa? Kejar yang namanya kebenaran Allah. Kejar yang namanya janji Allah. Menggenapi janji Allah. Kejar nama menggenapi rencana Allah. Paman saya baru meninggal. Dulu saya tinggal sama dia di Murakarang. Tahun 90 sampai 92. Saya tinggal satu rumah. Sekalipun dia belum percaya Tuhan. Paman saya yang saya panggil. Ijong ya. Paman Acek ya. Gitu? Saya ingat saya pulang dari luar negeri, saya butuh rumah untuk tinggal. Dia yang tampung saya. Di atas garasi ada rumah kamar kecil 3x3. Disitulah tiap malam saya tidur sendirian di situ. Dan tiap pagi kalau saya turun udah ada bakmi ya toh, tersedia buat saya. Selama 2 tahun. Dan makan malam gratis saudara. Dia orang baik. Ketika saya mengerti dia memperlakukan saya murah hati. Saya mengerti kenapa saya murah hati sama orang lain. Suka undang ke rumah makan ya atau tidur. Saya punya paman Aceh yang bukan percaya Yesus. Dia sudah menjadi sebuah contoh kemurahan. Ketika dia meninggal usia 90 tahun. 1,5 bulan yang lalu. Waktu itu sekarang sudah tinggal di Pantai Indah Kapuk. Saya kaget ketika saya tanya anak-anaknya, pakai baju apa? Waktu dia meninggal di Desember pertengahan. Pakai baju merah. Saya bilang ini perayaan Natal. Oh enggak, baru saya tahu. Meninggal usia 90 tahun, pakai baju merah. Dan ternyata 15 tahun lalu dia percaya Yesus. Wow. Dia percaya Yesus. Ada orang bersaksi ketika anak angkatnya. Setiap kali saya lihat dia walaupun usia 80 lebih. Ketika saya pulang dia berkata, haleluya. Itulah sukacita saya ketika lihat paman saya percaya Yesus. 2 tahun saya gak ketemu dia karena gak boleh ketemu. Udah tua, takut kena COVID. Ya sudah. Tapi saya ketemu dia sudah meninggal. It's okay. Tapi perjalanan hidupnya. Dia bisa menunjukkan kemurahan, tapi lebih daripada dia sudah dapat kemurahan. Dan apa yang saya belajar dari itu? Dia tidak bisa bawa apapun kecuali perbuatan baiknya di dalam Tuhan. Betul saudara? Makanya buang semua berhala. Bisa harta kita, hobi kita, makanan, pekerjaan, bisnis, penampilan kita. Bisa jadi berhala. Ego kita bisa jadi berhala. Betul saudara? Periksa semuanya ini. Karena Tuhan mau menyertai kita. Berapa banyak sudah mau disertai Tuhan? Amin. Sudah mau disertai Tuhan tahun ini? Ini penting saudara. Ini bukan lagi bicara mujizat. Ini bicara tentang Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan. Apa? Kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya apa? Rahmatnya. Selalu baru apa? Setiap pagi besar setianya. Besar setianya. Apa yang saya mau katakan sebagai penutup? Percayalah. Selama engkau dipimpin oleh Tuhan, keputusanmu tidak pernah salah. Baik dalam apapun. Keputusan itu memilih apa? Mengambil keputusan apa? Anakmu tidak pernah akan salah. Ketika saudara tahu hubunganmu dan Tuhan intim, dekat. Dan sudah tahu suara Roh Kudus sedang berbicara kemana. Banyak orang tahun 2021 ambil keputusan salah. Tapi hari ini saya ingin mendorong saudara bahwa Tuhan punya kasih setia. Tapi dia setia kepada saudara. Kalau hubunganmu seperti Abraham, punya perjanjian, mengasihi Tuhan sekalipun situasi tidak baik. Tetap rajin kebaktian, tetap rajin baca Alkitab, tetap rajin melayani Tuhan. Engkau akan melihat perbuatan Allah yang ajaib lebih besar lagi dalam hidup saudara. Amin saudara. Mari kita siapkan diri untuk datang pada Tuhan. Bolehkah kita nyanyi sebuah lagu, Bapa Kau Setia. Bolehkah kita bangkit berdiri sama-sama? Bapa Kau setia,
Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita nyanyi bersama-sama, mungkin lagunya agak baru. Mari kita belajar. Bapa, Kau setia, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Bapa, Dia setia, biar jiwamu tenang. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. aman Bersamamu. Janjinya lebih dari harta, dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Mari katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia setia, selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Dia Bapa yang setia, Dia Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu ya Tuhan, setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Hari ini dimanapun engkau berada, mungkin engkau bertanya, apakah Tuhan masih ada dalam situasi ini? Apakah Tuhan mendengar doa saya? Bertahun-tahun saya berdoa, mengapa belum ada jawaban? Saya tertekan, belum ada jalan keluar. Dengar baik-baik,
Bapamu di surga melihat hatimu. Dia ingin menginginkan hatimu. Dia tidak menginginkan persembahan, pelayanan. Dia mau hatimu. Dia rindu sebagai seorang bapa, rindu berbicara kepada anaknya, menuntun setiap langkah anaknya. Dia ingin memberi engkau nasihat, apa yang harus engkau lakukan. Hari ini bukan soal doamu dijawab atau tidak, tapi hari ini engkau lebih penting lagi mengenal Dia. Dia adalah Bapa yang setia. Kesetiaan Dia adalah bentuk daripada kasih-Nya. Sekalipun belum ada jalan keluar, Dia setia menopang saudara. Alkitab berkata, pencobaan engkau alami tidak melebihi kekuatanmu. Apa yang kau alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Setiap kali engkau dicobai, diuji, Dia akan memberi jalan keluar. Dia akan menopang saudara. Hari ini saya tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam hidupmu. Tapi beberapa di antara saudara, engkau sedang bertanya, apakah Tuhan mendengar doa saya? Dengar. Engkau harus bertanya, apakah aku mengasihi Tuhan? Di tengah situasi sulit, apakah aku tetap cinta Yesus? Apakah saya tetap mau bersyukur untuk berkata, Tuhan engkau sanggup. Tuhan mau lihat imanmu. Kalau engkau menyatakan imanmu di tengah-tengah jawaban yang belum datang sekalipun, engkau seperti Nabi Yeremia, menyuarakan pengharapan buat anak cucumu. Bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Setia terhadap perjanjiannya. Setia terhadap orang-orang yang mengasihi Dia dan taat pada perintahnya. Biarlah hari ini engkau bangkit dalam nama Yesus. Jangan izinkan engkau ditekan oleh siapapun. Jangan engkau terintimidasi, tertuduh kalau engkau berbuat salah sekalipun. Hari ini bangkit dalam nama Yesus. Tuhan sudah mengampuni engkau. Tuhan sudah menyucikan hatimu dan darahnya yang kudus. Hari ini bangkit. Engkau dinantikan banyak orang untuk menyatakan kesetiaan Tuhan. Mari percaya pada Tuhan. Dia tetap setia apapun yang terjadi. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia. Ucapkan itu sebagai imanmu. Akui Dia Allah yang setia. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Ya, kami percaya itu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Bapa, kau setia. Kau setia. Kau setia, kau mulia. Bapa, kau setia. Hari ini kami menyatakan, ketika kami menguduskan diri kami membuang semua berhala dalam hidup kami akan melihat penyertaan Tuhan terus menerus terjadi dalam hidup kami. Anugerah Tuhan terus menerus terjadi dalam hidup kami. Kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan menyertai kami semua. Mari kita bersyukur, kita katakan, Tuhan aku percaya, dalam nama Yesus aku percaya itu. Amin. Amin. Sudah berduduk. Oke, terima kasih Bapak Penatua Sumarno atas firman-Nya. Sekarang kami akan mengundang Bapak Alay untuk kesaksian di atas. Dipersilahkan. Tes. Shalom. Shalom. Iya, ini kesaksian yang kedua kali ya mengenai
Tuhan begitu baik. Bagaimana dia melindungi, di mana di wedding anak saya yang di Surabaya. Ya, pada saat itu ya ini semua juga karena sebelum wedding, jadi kita memang terus berdoa minta bagaimana Tuhan melindungi dan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Jadi pada saat itu di acara wedding di Surabaya ini kita bergumul sekali karena kan Omikron terus meningkat ya. Dan di Surabaya itu memang agak sedikit berbeda lah dengan Jakarta. Jadi orang-orang sana itu tamu-tamu ya, kalau disuruh antigen mereka tuh suka nggak mau. Tapi di wedding anak saya ini semua tamu mau nurut gitu loh. Dia semua tamu yang datang itu disuruh antigen mau gitu. Jadi kita ya bersuka cita lah ya. Dan semua tamu yang ikut antigen itu semua negatif ya, puji Tuhan, semua bagus. Dan saya mau katakan satu hal yang semua yang kita tidak menduga itulah yang mendatangkan malapetaka. Tapi kita percaya Tuhan selalu melindungi. Dan apa yang terjadi? Pengapit pengantin yang didatangkan dari Jakarta. Jadi wedding itu di Sabtu. Jadi pengapit pengantin itu datang di hari Jumat. Dan mereka antigen di Kamis. Kamis itu negatif, gak ada masalah. Jadi pada saat wedding tuh pengapit itu kan mestinya kan acara itu full ya. Ada sesi foto, ada acara pemberkatan, ada game segala macam, mestinya penuh. Tapi Tuhan melewatkan semua itu dan kita nggak nyadar, semua lewat begitu saja. Yang ada cuma sesi foto. Game tidak ada, pemberkatan pun mereka nggak tahu kemana, nggak hadir. Jadi lost semua, nggak ada. Sampai acara dinner, kenapa mereka antigen? Karena mereka besoknya mau ke Bali. Jadi mereka ikut antigen, mestinya enggak, makanya hati-hati. Orang internal ini yang sangat berbahaya. Jadi pada saat antigen hasilnya positif. Satu orang positif. Dan CEO ini agak sedikit shock. Dan dikasih tahu sama keluarga inti, satu orang aja dikasih tahu. Dan satu orang ini tidak kasih tahu ke yang lain-lain. Dan si pengapit ini di isoman. Dua-duanya di isoman. Acara berakhir, keluarga inti dikumpulkan, dikasih tahu. Dan semua syok. Kebetulan di pihak mempelai laki ada oma umur 88 tahun. Mereka sempat cipika-cipiki dengan pengantin. Dan ini yang sangat mengkhawatirkan. Dan pada saat itu ya kita semua sangat bergumul. Saya mau katakan satu hal. Kebetulan besan saya ini pun orang Kristen. Sebelum acara wedding kita berdoa. Kita percaya ada perlindungan Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Saya percaya satu hal. Ini memang sangat luar biasa. Semua tamu, semua keluarga inti yang di Surabaya, yang mereka terutama oma ini, tidak ada yang terpapar COVID. Puji Tuhan. Jadi saya mau katakan, apapun yang terjadi percaya Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Amin. Iya. Hati-hati dengan orang yang sangat kita percaya. Justru itu yang sangat berbahaya. Baik, terima kasih Pak Alay atas kesaksiannya. Baik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Hari ini kita akan memberikan persembahan sebanyak 2 kali. Yang pertama itu persembahan umum, kemudian yang kedua adalah persembahan misi. Bapa kami, mari kita berdoa.
Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk semua berkat-Mu dalam hidup kami. Kami sadar bahwa semua yang ada dalam hidup kami datang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sangat menguatkan dan memberkati kami. Kiranya Tuhan berkati Bapak Penatua Sumarno, pelayanannya dan keluarganya. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan memberi persembahan umum dan persembahan misi. Pakailah persembahan kami ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.天国的证明，我们是上帝的宝贝，我们是光明之子神儿女，我们是天国的证明，我们是天国的证明，我们是上帝的宝贝，我们是光明之子神儿女，我们是天国的证明。我们要彼此真正相爱，我们要活出圣洁生命，让世人从我们身上闻到耶稣的馨香之气。我们要在主里面合一，我们要活出爱的生命，让世人看见我们就知道我们是天国的证明，我们是天国的证明，我们是天国的证明。